Berjumpa kembali bersama RHLG TV di sini. Sebelum kita lanjut jangan lupa di like, komen, share dan pastinya di subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Kami sudah dengar tadi khotbah sholat Id sangat menyentuh. Kita belajar sejarah tentang Israel, ternyata begitu runtut diceritakan. Kita ingin lebih dalam sebenarnya sudah banyak hal yang kita dapatkan tadi, karena kemarin sempat ada riak-riak penolakan ini soal politik olahraga begitu. Ke depan harapan kita, bagaimana hubungan kita Israel, lalu hubungan kita dengan Palestina juga, untuk kita menjadi jembatan membawa perdamaian begitu. Sesungguhnya tidak ada yang sulit, karena bangsa Indonesia sudah dibekali oleh preambul daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah disampaikan bahwa preambul ini sangat luar biasa. Tidak ada satu diktum pun yang memberikan batasan untuk tidak berhubungan dengan negara manapun, dengan kegiatan apapun. Tidak ada di situ yang membatasi harus berhubungan dengan negara yang bertuhan, atau larangan untuk berhubungan dengan negara yang tidak memiliki dasar ketuhanan. Yang ada adalah menciptakan dunia ini damai. Dan yang namanya penjajahan itu tidak ada di muka bumi. Itu kan pesan dasar. Kemudian prakteknya tidak bisa kita vakum. Makanya kita harus mengolah fikir sehingga menjadi bangsa yang cerdas. Nah, cerdas itu artinya bisa hidup secara umat antar bangsa. Nah, satu di antaranya contoh yang hari ini terjadi, dengan emosional menolak kehadiran bangsa Israel yang mempunyai hak untuk ikut bertanding dalam sebuah turnamen sepak bola internasional. Kemudian dengan serta-merta emosional ditolak hanya karena tidak mempunyai hubungan diplomatik. Dan hanya karena itu bangsa Israel. Semestinya dengan undang-undang dasar yang ada ini, bagi bangsa yang cerdas atau pimpinan negara yang cerdas itu memanfaatkan semua itu. Dimanfaatkanlah kebuntuan-kebuntuan yang terjadi ini untuk menjadi jalan pembuka. Sekalipun orang mengatakan politik tidak boleh dicampurkan dengan olahraga, sesungguhnya pernyataan itu sudah pernyataan politik. Karena politik itu adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Jadi ngomong seperti itu adalah ngomong politik. Nah, alangkah baiknya kalau sudah ngomong politik dalam olahraga, ia memanfaatkan olahraga itu. Pemain-pemainnya main di lapangan, tokoh-tokohnya main di meja, berunding. Bagaimana caranya? Kalaulah belum secara resmi, ya secara tidak resmi berunding. Bagaimana baiknya kita berhadapan dengan tetangga yang juga sudah merdeka, sama halnya dengan Palestina, Israel sudah merdeka. Kita sudah mengakui kemerdekaan Palestina, walaupun Israel belum
mengakui atau belum membuka hubungan diplomatik seperti halnya Indonesia. Nah, sesungguhnya dengan cara yang seperti kemarin itu sangat menguntungkan, bukan hanya ekonomi. Ekonomi itu bisa dibuat yang lain, tapi hubungan antar bangsanya itu yang lebih berharga di dunia ini. Tapi itu sudah terjadi, ditolak oleh unsur-unsur yang kupeh. Kalau dulu Bung Karno mengatakan Pak Harto itu kupeh, nah hari ini orang-orang yang menolak itu termasuk yang dikatakan Bung Karno kupeh. Artinya keras kepala tanpa menggunakan isi kepala. Jadi itu sungguhnya kesempatan yang telah hilang itu. Bagaimana tanggapan Syekh begitu terjadi penolakan itu? Ada satu media di Israel, Jerusalem Post namanya, menyebut itu menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara terbelakang begitu karena menolak kehadiran dari tim sepak bola mereka. Ya boleh-boleh saja berkomentar seperti itu. Namun kita jawab, Indonesia tidak terkebelakang. Mungkin orang yang hari ini tampil sebagai manajer-manajer negara ini yang terbelakang atau lambat berpikirnya. Bukan terbelakang. Kalau terbelakang itu nggak bisa maju, lambat berpikirnya. Kata anak-anak itu tell me gitu, telat mikir.